bapak-bapak minumnya aqua. Mengucapkan salam dengan semangat, saya doakan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak di Kedua Bengkalis ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta adik-adik dari mahasiswa Bengkalis. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dari kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium IPA ini dalam serangkaian kegiatan sosialisasi dari guru penggerak. Salawat dan salam kita sampaikan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka dengan tidak memperpanjang kalimat ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Bengkalis, dan ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi waktu Pak Sihab menyampaikan materinya timbul pertanyaan, jadi kalau tak bisa dihukum sebagaimana, iya kan? Nah, inilah yang kami pelajari, dan apakah ini benar? Kalau mungkin ini salah, berarti salahlah teori ya. Namun dari beberapa orang yang menerapkan teori ini merasakan bahwa pelaksanaannya itu tepat. Dan saya tak tahu kalau sekolah kita seperti apa. Nanti akan kita coba ya Bapak Ibu ya, kita coba bersama. Nah, pada hari ini saya ingin membicarakan salah satu budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Ini adalah 5 posisi kontrol. Next Pak Siap. Nah, coba kita lihat kasus-kasus di bawah ini Bapak Ibu ya. Ada anak kita bernama Ainin dan Nisa dipanggil masuk di ruangan majelis guru karena adanya pengaduan bahwa Ainin menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Nisa di sosial media. Nih. Yang kedua, anak kita Abed dibawa ke ruangan piket karena hampir setiap hari terlambat datang ke sekolah. Jika Bapak Ibu berada pada kasus ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba kalau Bu Desri, gimana Bu Desri? Ini kalau menurut saya, kalau seandainya ada yang seperti ini, pertama saya yang mengatakan kasarnya itu siapa? Ainin apa bisa? Ainin ya. Ainin merendahkan Nisa. Kemudian saya menanyakan kepada ini apa maksud dia berbuat seperti itu. Pertama, kemudian kata-kata apa yang merendahkan di sosial media itu seperti apa kata-katanya. Yang kedua, seandainya kata-kata itu merendahkan itu betul-betul membuat si Nisa merasa tidak nyaman atau memang tidak pantas, saya akan menasihati si Aimin dan mengatakan bahwa itu tidak baik dan tidak boleh bermain sosial dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Betul ya?
Oke, kemudian yang kedua ini juga menjawab pertanyaan Ibu Sumitri tadi. Bed dibawa ke ruangan piket karena hampir setiap hari terlambat datang. Saya akan panggil Bu anak ini. Yaitu untuk saya nasihati supaya untuk berikutnya lebih disiplin lagi di sekolah ini supaya dia dapat berikutnya tidak akan terlambat kembali. Jadi itu bukan berupa hukuman, tapi suatu hal yang saya sampaikan agar mereka berubah dan berikutnya tidak lambat lagi. Oke Bapak Ibu, kedua pertanyaan ini tidak akan saya jawab, tapi akan sama-sama kita perhatikan untuk slide berikutnya. Pak Sia, next. Nah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu penasaran kan dengan pertanyaan dan jawabannya apa? Nanti baru kita akan terjawab di akhir nanti. Diana Gosen, ini salah satu pakar pendidikan, dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998 dia menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Lanjut Pak Sia. Nah yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, posisi kita ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Posisi pertama ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum, kita mungkin melakukan ketika berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah tadi, kita melakukan dengan hukuman fisik ataupun dengan hukuman verbal. Fisik, misalnya kita suruh dia bersihkan WC, kita suruh dia berjemur di lapangan. Itu fisik. Verbal, ini adalah posisi kita dengan perkataan. Yang pertama, pakai kita. Kamu patuhi aturan saya. Awas ya kalau kamu tak kamu patuhi, berarti kita sedang berada di posisi hukum. Atau mungkin setiap hari asyik muka kamu aja yang salah, kamu aja yang dibawa ke kantor. Itu juga posisi sebagai penghukum. Kemudian ada ini pasti selalu yang terakhir selesai. Kita marah ketika anak kita di kelas lambat mengerjakan tugas. Kasih kamu aja anak yang lambat selesai. Kemudian ketika kita berhadapan dengan anak kita terlambat, kasih kamu aja yang terlambat. Setiap hari, muak betul ibu nengok kamu nih, kamu aja yang terlambat. Berarti kita dalam posisi penghukum. Nah rupanya dalam penelitian, bila kita berada di posisi penghukum ini, hasilnya anak akan marah dengan kita. Ada rasa dendam dengan kita. Kemudian dia juga bersifat agresif, semakin menjadi tingkah lakunya itu semakin menjadi. Nah kita lihat sekarang posisi yang kedua. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, saya pribadi selalu dalam posisi ini. Setelah saya mengikuti JBB ini, saya merasakan ternyata rupanya apa yang saya lakukan adalah salah. Pada posisi ini, guru menerapkan posisi kontrol merasa bersalah akan mengeluarkan kata, ibu kecewa betul dengan kamu ini. Setiap kali kamu aja yang ada masalah. Bahasanya agak lembut sedikit dari posisi penghukum. Atau mungkin kita katakan, berapa kali bapak mau ngasih kamu nih, tapi kamu tidak juga berubah-ubah. Atau kita dengan bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu, kan kesian dengan orang tua kamu tak kesian nak dengan orang tua kamu. Atau kamu tak kesian nak dengan ibu dah pernah dia lagi dengan kamu, mencari kamu. Rupanya posisi kita saat itu, kita membuat anak merasa bersalah. Jadi dengan posisi kita yang kita membuat anak merasa bersalah ini dalam penelitian hasilnya anak akan merasa bersalah dan dia merasa kecewa dengan gurunya. Akhirnya dia merasa dirinya gagal.
gagal membahagiakan orang lain, gagal membahagiakan kita, dan gagal membahagiakan orang tuanya. Ini posisi yang kedua. Next. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ini kadang-kadang kita tanpa kita sadari juga berlaku. Kalau posisi sebagai teman ini, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita dengan happy, dengan gembira. Misalnya ini, ayo anak bantulah dari bapak nih. Itu posisi sebagai teman. Ayo kamu ingat gak bantuan bapak sama nih? Yuk kita sama-sama yuk. Misalnya ya. Ya dan anak ya, dan kali jangan buat lagi ya. Hari ini ibu maafkan ya. Terus dulu misalnya. Itu posisi sebagai teman. Ternyata rupanya ketika ini penelitian nih Bapak Ibu ya, ketika kita meletakkan posisi kita sebagai teman, anak ini akan bergantung dengan kita saja dia mau merubah dirinya. Dengan orang lain dia tidak akan mau merubah dirinya. Ketika dia mungkin berhadapan dengan Pak Fendi, dia baik. Ketika berhadapan dengan saya bilang jahat. Ketika berhadapan dengan Ibu Bardah, mungkin jahat juga, atau dengan yang lainnya. Ini kalau kita menerapkan posisi kita sebagai teman. Next Pak. Nah ini posisi kita sebagai pemantau. Pada posisi kita sebagai pemantau, maka kita akan berkata kepada anak tadi dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan. Nah, kita bilang aja, kamu melanggar peraturan kan? Nah, karena kamu melanggar peraturan, Bapak akan berikan sanksi kamu. Sanksinya, kamu harus menulis misalnya ya, dalam kelas. Kamu gak dapat pulangnya dari teman-teman kamu. Sanksinya itu kita jalankan sesuai konsekuensi seperti tadi. Anak yang terlambat tidak kita hukum di WC, tapi kita berikan sanksi agak pulang lebih lama dari teman yang lain misalnya ya. Berarti posisi kita sebagai pemantau, menerapkan aturan sesuai dengan peraturan yang ada, seimbang seperti yang disampaikan oleh Pak Sihat tadi. Nah ini sudah termasuk baik Bapak Ibu. Kemudian terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita pada posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu, ini adalah dalam kita menyelesaikan masalah anak, maka kita melakukan kolaborasi dengan anak. Dengan anak yang bermasalah tadi kita berkolaborasi. Beda dengan posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau solusinya dari guru. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita hanya memfasilitasi dia. Solusi dari dia sendiri. Sebagai contoh, misalnya ada anak kita yang berkelahi. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita yang menyatakan, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah ini? Saya minta maaf Bu dengan kawan saya. Misalnya kata dia, betul, itu dari kamu ya, bukan dari ibu. Kamu ya, bukan ibu yang nyuruh kamu minta maaf kan? Iya Bu, betul kamu mau minta maaf, betul. Oke, silakan kamu minta maaf dengan kawan kamu. Itu tadi. Posisi sebagai manajer. Kemudian dia bilang ini, kamu terlambat. Terlambat ini melanggar peraturan sekolah enggak? Iya Bu, misalnya ya. Lantas menurut kamu apa solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Tadi ya, berarti saya besok harus cepat-cepat pergi sekolah Bu supaya tak terlambat lagi. Betul nih, betul Bu. Nah besok ibu tunggu ya. Ini kan dari kamu bilang kamu yang akan cepat-cepat datang ke sekolah. Itulah namanya posisi kita sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini menurut Bapak Ibu yang disampaikan Ibu Destri tadi merupakan posisi yang mana?
dan Pak Selamat tadi. Nah, dari pemantauan yang saya lakukan dari jawaban Pak Selamat maupun Pak Desri, maka posisinya adalah posisi sebagai pemantau. Kita memberikan hukuman kepada anak tidak menyakitkan dia, tidak menyakitkan fisik dia, tapi dari kita. Kamu minta maaf ya nak ya dengan kawan kamu, kan berarti dari kita kan? Dari kita. Kalau posisi sebagai manajer, kita yang melakukan. Jadi karena kelakuan kamu terhadap kawan kamu ini, kawan kamu dirugikan nggak? Dirugikan tuh misalnya ya. Nah, sekarang apa rasa kamu untuk menghilangkan kerugian kawan kamu ini? Saya minta maaf bu. Oke, kamu yang bilang minta maaf nih bukan ibu ya? Iya. Sanggup kamu minta maaf dengan kawan kamu? Sanggup bu, kata dia kan? Nah, silakan kamu minta maaf dengan kawan kamu. Itu bedanya. Jadi dari 5 posisi ini menurut Bapak Ibu mana posisi yang terbaik? Inilah posisi sebagai manajer. Apakah posisi sebagai pemantau tidak boleh kita lakukan? Itu masih boleh. Posisi sebagai teman apakah tidak bisa kita lakukan? Masih boleh. Yang 2 itu yang tak boleh Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum dan posisi sebagai yang kedua saya ulang lupa. Posisi sebagai penghukum dan posisi sebagai pembuat merasa bersalah itu yang tak boleh kita lakukan. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Ibu Sumitri lagi. Kata Ibu Sumitri, jadi bagaimana caranya kita menghadapi anak yang tadi asyik terlambat tuh kalau kita tak boleh suruh dibersihkan WC? Maka yang kita lakukan untuk menghadapi anak yang bermasalah ini tadi ada caranya Bu. Caranya dengan segitiga restitusi. Next Pak Singkat. Nih, segitiga restitusi. Restitusi adalah cara yang kita gunakan ketika menghadapi permasalahan anak yang jalan keluarnya merupakan kolaborasi antara guru dengan anak. Itu restitusi itu. Menghadapi permasalahan anak, mencari jalan keluarnya, kolaborasi antara guru dengan anak yang bermasalah. Itu restitusi. Nah, Diana Bosen, dia membuat satu teori tentang restitusi ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa saja yang termasuk segitiga restitusi itu? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di slide hadis Pak Sihat ya. Nah, Bapak Ibu, balik lagi Pak Sihat. Ini bukan yang tadi segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini adalah kita mulai menstabilkan kondisi anak ketika dia sedang bersalah. Menenangkan anak. Itu yang pertama kita lakukan. Saya melihat pada titik ini Pak Pendi sering melakukannya. Menenangkan anak dulu sebetulnya. Nah, menenangkan anaknya seperti apa? Kalau menurut Diana Bosen tadi, kita menenangkan anaknya dalam menstabilkan identitas ini adalah dia duduk, setelah dia duduk, kita tidak lagi bilang kamu nih asyik bermasalah, setiap hari kamu tidak seperti itu menstabilkan identitas itu. Pertama yang kita lakukan, nak kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Dia tentu nunduk kan. Jangan takut dengan ibu. Semua orang pasti bersalah. Ibu juga dulu pernah bersalah. Waktu SD, waktu SMP pun ibu sama seperti kamu, selalu berbuat salah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia merasa dikuatkan walaupun dia dalam kondisi sedang bersalah. Ini kalau Pak Pendi selalu itu tuh. Bapak dulu selalu memang lebih lega lagi dari kamu. Dah stabil dia kan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita katakan masih dalam stabil identitas. Nah, memang semua orang selalu buat salah. Tapi sekarang kita tak usah pandang kesalahan yang kita buat. Apa yang harus kita pandang? Apa jalan keluar
keluar dari kesalahan yang kita buat ini. Baru kita lanjutkan dengan langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini artinya adalah baru kita menanyakan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Itu memvalidasi tadi. Sehingga karena kita tadi sudah menenangkan dia dengan menstabilkan identitas, dia akan membuka yang semulanya dia rahasiakan, dibukanya. Kamu tahu yang kamu lakukan salah, dia bu, misalnya ya. Kenapa kamu lakukan itu? Akhirnya dia akan bercerita dengan jujur. Bercerita dia dengan jujur, karena dia kita stabilkan tadi. Berceritalah dia dengan jujur, karena gini bu. Kalau kita ambil kasus Ibu Sumitri tadi lah ya, karena bu, saya malam-malam masih main game bu, sampai jam 4 subuh. Kamu main game sampai jam 4 subuh? Iya bu, tak tidur kamu tidak. Asik betul kamu main game. Game apa yang kamu main? Game ini bu, dia cerita nanti kan. Jam berapa jadi akhirnya kamu tidur? Jam 4. Nah kalau kamu tidur jam 4, paginya bagaimana? Ngantuk bu. Makanya kamu tak sekolah kan? Iya bu. Makanya kamu terlambat jadinya kan? Iya bu, misalnya kan? Inilah yang dikatakan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang kamu tahu kan yang kamu lakukan salah? Kamu main game sampai subuh, kamu terlambat ke sekolah akhirnya. Untuk merubah ini apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Biar bisa mengkaji. Jangan kita langsung menghukum karena dia terlambat tadi. Mulai dari validasi itu yang kita kaji. Kan ya? Kalau gitu saya malam-malam tak main game sampai subuh lagi bu. Tapi saya main gamenya sampai jam 10 saja. Saya sampai jam 11 saja. Jam 11 itu masih lama, tak bisa diturunkan. Hanya jam 10 sebenarnya. Oke, kamu kan yang mengatakan jam 10 kan ya. Nah, kalau seandainya jam 10 kamu mau mematikan game kamu tadi, jam 10, ada nggak perasaan akan mengambil HP itu lagi? Dia berkata ada bu. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tak tengok HP lagi? Simpan dengan mak bu katanya. Oke, coba nggak lakukan seperti itu ya. Simpan HP-nya dengan mak kamu. Maka dia simpan HP-nya dengan maknya. Nah, mulai besok ibu akan lihat kamu terlambat lagi atau tidak. Kalau kamu masih terlambat lagi, berarti apa yang kita sudah bicarakan hari ini masih belum kamu laksanakan. Coba kamu laksanakan apa yang kita bicarakan hari ini. Pasti besok kamu tak terlambat lagi. Nah, itulah solusinya. Jadi dia tidak ada bentuk hukuman. Kita menanyakan keyakinan dia. Keyakinan itu tadi. Jadi apa yang kamu yakini? Saya akan bangun pagi bu, malam-malam saya tidak akan main game lagi. Nah ini menurut demikian. Bapak Ibu, ini saya coba lakukan dengan anak kita. Coba saya lakukan dengan anak kita. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu dengan saya berubah, dengan Bapak Ibu mungkin belum berubah. Itu saya lakukan dengan Muhammad Ilham kelas 9C. Nah cerita yang saya ceritakan tadi itu cerita dia. Cerita Muhammad Ilham itu. Tapi tetap sekolah. Dengan saya masuk. Jadi itu mungkin dia akan kembali ya bu ya posisi ini, posisi semulanya itu. Makanya dari pakar-pakar pendidikan yang kita pelajari Pak Sihab ya, kegiatan ini tidak bisa terhenti seperti saya misalnya melakukan pendekatan dengan ilham tadi. Masuk dia kan, sekarang dia tak masuk, saya tidak bisa membiarkan dia. Saya harus panggil dia lagi. Kemarin ibu lihat kamu udah rajin sekolah, kok sekarang udah mulai malas lagi, ada apa? Ya kan? Rupanya dibalik lagi mungkin main game. Jadi tak bisa. Kalau kita melaksanakan hukuman fisik, kita kena undang-undang perlindungan anak, berat bu. Kita sekarang nih, kalau mungkin dalam hati kita berkata tak bisa dilakukan di sekolah kita. Apa salahnya kita mencoba? Kalau ternyata gagal, yang jelas kita sudah mencoba.
daripada tak ada hasil karena tidak dicoba. Lebih baik gagal setelah kita mencoba. Betul kan Pak Zia? Nah ini, kemudian anak kita semalam Sri Wuryani, kan Sri Wuryani ya, Sri Wahyuni, dia cabut dengan saya, berdua dengan hati ini. Jadi niat saya itu ingin mencoba segitiga restitusi, menyelesaikan masalahnya ini. Niat hati saya nak coba betul gak dengan segitiga restitusi ini saya bisa mengungkap apa sebetulnya permasalahan anak dia cabut dengan saya. Maka ketika ibu ade nanya wali kelasnya, kamu kenapa cabut dengan ibu Rasana? Jawabannya, kami beli pena bu, tapi karena ibu sudah masuk kami takut nak masuk, makanya kami cabut. Itu kan Bu Ade ya. Tapi ketika saya panggil, saya suruh duduk, saya bawa sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Ibu dulu nak waktu sekolah pernah juga cabut seperti kamu ini. Memang asik cabut itu. Apalagi kalau udah cabutnya itu nongkrong dengan kawan. Ibu pernah bu, kata dia. Pernah. Apakah saya pernah? Memang pernah. Nah, saya bilang itu. Tapi nak, kamu tahu tak cabut itu salah tak? Ya, bu, salah bu, katanya kan. Nah, kalau memang itu salah, sekarang ibu tanya, kenapa kamu sampai cabut dengan ibu? Akhirnya cerita, sebetulnya ini bu, ibu tak marah kan bu? Kan ibu bilang tadi ibu tak marah, ibunya pernah cabut, saya bilang kan? Kemarin ibu bilang, ibu ini mau melakukan praktek berwudu. Kata kawan-kawan saya, kalau saya berwudu terbalik-balik bu. Jadi saya takut pas praktek dengan ibu nanti diketawakan semua kawan-kawan. Makanya saya milih cabut dengan ibu. Jadi tempat saya ternyata itu permasalahan betul, nak betul. Katanya nak begini betul, nak betul bu. Bukan karena ada nak tidak bu. Nah menurut kamu apa solusinya? Ginilah bu, nanti kalau praktek jangan kawan-kawan kami ibu, kata dia. Oke lah, kalau itu yang kamu mau, minggu depan kita praktek. Kalau kamu tak nengok kamu praktek, kamu dengan ibu saja. Tapi kamu masuk ya, biar bu kami masuk. Saya tengok nanti minggu depan masuk atau tidak. Karena ini baru terjadi. Nah Bapak Ibu, saya rasa next Pak silakan. Terima kasih. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan untuk materi saya pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya Mbak Siap mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam guru bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan pelajaran kita, tetapi kita akan membuat
Coba. Coba Sweet. Nah, ini Sweet kan berkalian. Misalnya, ibu contohkan ya. Misalnya siapa namanya? Dengan kita. Coba Sweet. Nah, Sweetnya tidak boleh menggunakan tangan, tapi misalnya dengan 4, 3, 2, 5, 1 gini ya. Nah, kemudian ketika Lisa mendirikan tangan kelima, kemudian sini apa? Kita 2, berarti 5 kali 2. Berapa 5 kali 2? 10. Siapa yang cepat jawab? Berarti dia akan lebih konsentrasi. Oke? Ya, siap? Siap? Jangan terus-terusan nanti kalau kewalahan menjawab. Coba dengan sebelah jari, ya? Siap? Siap? 1, 2, 3. Seperti kerjasama antara guru dan siswa, bagus. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Nah, ada lagi. Sebagaimana yang dikatakan di tadi, kerjasama antara guru dengan siswa, betul. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kesepakatan kelas ini adalah peraturan kelas yang dibuat bersama oleh guru bersama siswa.
dengan peraturan kelas langsung diambil. Nah, berarti siswa dilarang tidur kelas. IPA, contohnya apa IPA? Guna, contohnya apa? Peraturan kelas, peraturan sekolah contohnya. Siswa dilarang ya cabut. Apalagi? Apalagi? Rumah? Siswa dilarang membawa HP. Semua itu adalah peraturan-peraturan yang diterapkan oleh sekolah. Nah, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Untuk anak-anak ibu semua ketahui bahwa dalam kesepakatan kelas ada bedanya dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Bedanya, kalau peraturan sekolah yang selama ini kita kenal itu adalah dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru bersama kepala sekolah, bersama TU tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau kesepakatan kelas ini adalah peraturan-peraturan dalam kelas yang harus dilaksanakan oleh anggota kelas yang dibuat oleh anggota kelas tersebut. Siapa anggota kelas tersebut? Siswa yang berada di dalam kelas dengan guru yang mengajar dan wali kelas. Beda kan? Beda kan? Bagaimana dengan peraturan sekolah kan? Nah, ada lagi satu perbedaannya. Kesepakatan kelas dengan peraturan tadi, aturan-aturan dibuat tadi. Bedanya seperti yang kamu bilang tadi. Dalam peraturan sekolah, siswa dilarang membawa HP. Ada kalimat dilarang. Siswa tidak boleh tidur di kelas. Ada kalimat tidak boleh. Kalau dalam kesepakatan kelas, kalimat dilarang tidak boleh itu dihilangkan karena itu mempunyai konotasi negatif. Sehingga sifat manusia kadang-kadang semakin dilarang semakin dibuat. Tidak? Lantas bagaimana Bu bahasanya? Kalau tadi siswa dilarang membawa HP, maka dijadikanlah kesepakatan kelas. HP hendaknya disimpan di rumah. Jika memang dibutuhkan untuk dalam pembelajaran, baru boleh dibawa. Siswa dilarang berambut panjang. Potonglah rambut serapi-rapinya. Nampak kan bedanya kan? Nampak kan? Oke, kalau udah nampak dan paham kan kesepakatan kelas kan? Paham kan? Ibu akan bagikan anak-anak ibu semuanya kertas kecil. Silakan buat satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas ini nanti akan jadi satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa pula Bu? Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan harus kita laksanakan. Jadi setiap orang akan diberikan kertas ini. Ini nama kertasnya sticky note, yang dia ada liriknya. Jangan menulisnya pada bagian belakang ya. Ini seperti Ibu. Ini kan ada liriknya kan? Jangan di sini kamu tulis nanti bagaimana alirannya di tempatnya. Bagikan sticky note, kamu tuliskan di sini apa yang kamu inginkan di kelas kamu. Satu saja satuannya. Misalnya kamu menginginkan seluruh anggota kelas buanglah sampah pada tempatnya, misal, dan lain-lainnya. Nanti dari semua yang kita buat ini tadi tentu nanti akan ada yang sama. Yang sama akan kita cabut. Yang sama itu akan kita cabut satu. Misalnya bisa juga bikin tentang buang sampah, ini juga tentang buang sampah, berarti satu kita cabut. Sehingga akhirnya timbullah kesepakatan bersama. Bagikan ya. Bantu Ibu satu orang. Apa yang mau bantu Ibu? Yang tadi kan laksana kita ya. Keluarkan penanya. Ada yang tak bawa pena? Sambil menunggu kertas
Tulis Faisal, apa tak mau tulis di situ? Pokoknya apa termasuk asalkan ada di dalamnya itu apa yang diminta, ada apa yang dirasakan.
Mata buang aja penuh. Tahu aja. Sudah direkam ya dari tadi ya. Tadi pas benerin celana itu kerekam juga. Siswa tidak ada yang punya hanya. Aku sebagai Masuk video lo ya. Masuk video. Udah direkam deh. Kalau
merah hati ya. Ya. Jangan merah. Warna black. Iya, Pak. Warna hitam. Coba Deko, tengok yang bukan orang itu kira-kira kalau sebesar mana muat untuk 10. Takutnya kamu bikin pola besar nanti ternyata tak muat ditempel di sana. Coba tengok di sana ke sana. Untuk 10 kira-kira sebesar mana detailnya nanti. Kamu masih belum dari batas untuk mereka tidak. Tiga dengan yang dibuat satu. Jangan di Diumpetin dulu. macam mana, Bu? Ibu tadi bawa bawa, Bu. Ya, Bapak kayaknya keluar sama bilang sih masuk. Pesta.
Silakan buat kata-kata bikin namanya. Siapa yang sudah siap boleh untuk ditempelkan di depan? Belum kok. Tanda tangan di mana tuh? Kok, tanda tangan itu di atas. Kok, buat tanda tangan dulu. Ini Itu buat tanda tangan dulu. Belum. Tanda tangan di kau. Ini benar. Ini benar kok. Benar kok. Kau kan benar dulu. Sini. Tanda tangan nanti kok mari nih sini. Tanda tangan atas. Dibalik kan? Biar apa? Pandai sini semua anak. Tak mati. Iya hitam. No efek. Ini hidup dari sini. Kau tidak pernah nengok HP? Iya. Oh budaya baca di tidak. Ini banyak bigo. Yang kan? Ya, tapi malas. buah pepaya, buah jadi macam kali. Buah pepaya, buah pepek, jadi macam kali. Inilah dari hasil kita bekerja
Bila aku ke atas, aku ke atas lagi. Nah, kamu ya, kamu dengan kesepakatan jelas yang sudah dicoba. Silakan Kira. Iya. Sampaikan aja apa yang ingin kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, dari kesepakatan kali ini saya ingin teman-teman melakukannya dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Sudah Kira? Ya, ada lagi yang ingin berpendapat. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat kesepakatan kelas ini? Silakan Isa. Emang? Jadi? Senang sekali. Senang? Ya, oke. Nanti kamu memberikan senang sekali bisa membuat kesepakatan bersama. Terus Pak, jadi kita tadi kan tahu bahwa kesepakatan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Semoga dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama ini akan bisa membuat kelas kita menjadi lebih Baik. lagi ke depannya. Amin. Nah, Ibu rasa hanya sampai di sini untuk kita hari ini dalam acara kita membuat kesepakatan kelas. Terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah membantu ibu dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Semoga nanti ini akan menjadi contoh kelas-kelas yang lainnya juga membuat kesepakatan kelas. Jadi lokal ini sebagai pembukanya. Oke, kamu kamu lagi. Silakan maju. Maju semuanya. Kita Yang masuk ini depan ya. Ya, jawab berdiri yang cewek duduk. Ya, jawab duduk. Ya, cewek berdiri, cowok duduk. Ibu rasa kesepakatan kelasnya kita cabut yang paling depan udah. Udah, ya, udah. Ya. Selamat